Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menafsirkan surah Al-Fatihah, satu persatu. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dengan nama Allah, yang merupakan istilah bagi zat ahadiyah, hal ini berdasarkan pada 1. Berdasarkan tanazulnya turunnya wujud dengan penyingkapan Tuhan, dari martabat ahadiyah, karena tidaklah mungkin untuk mengistilahkan zatnya dengan martabat aslinya. 2. Berdasarkan pada ketidakterbatasan dan kemencakupannya, atas segala asma dan sifat ilahi yang kepadanya segala mazhar bersandar, yang menurut ahli kasif diistilahkan dengan al-ayan as-sabitah, dan menurut ahli syariat disebut dengan lauh al-mahfuz dan al-kitab al-mubin. Kata Ar-Rahman, Maha Pengasih merupakan istilah bagi zat ahadiyah. Hal ini berdasarkan pada 1. Berdasarkan tajaliyatnya pada lembaran alam semesta dan perkembangannya dalam mulabas al-wujub dan al-imkan. 2. Berdasarkan tanazulnya dari martabat ahadiyah kepada martabat al-adadiyah, martabat keberbilangan ta'ayunatnya terhadap berbagai manifestasi ilmiah dan esensi, serta pengejawantahannya melalui citra eksistensial. Kata Ar-Rahim, Maha Penyayang, merupakan istilah bagi zat ahadiyah yang diekspresikan melalui tauhid terhadapnya setelah disebutkan keberbilangannya, melalui penyatuannya setelah pemisahannya, penggabungannya setelah penghamparannya, pengangkatannya setelah penundukannya, dan tajridnya setelah takkidnya. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Segala puji dan pemuliaan, yang menghimpun segala pujian, dan penghargaan yang lahir dari bahasa semua entitas semesta, yang selalu bertawajuh kepada penciptanya, dengan ketaatan yang mengakui penghargaannya, dengan cara bersyukur kepada pemberi nikmat, baik melalui gerak maupun kata-kata, sejak azali, abadi, secara khusus dan ajek hanya untuk Allah, zat yang menghimpun semua asma, dan sifat yang melahirkan dan memelihara alam semesta seluruhnya, karena Dia adalah Rabb semesta alam, yang jika saja pemeliharaan dan pelestarian Dia terhadap alam semesta hilang meski sesaat, niscaya alam semesta akan musnah sekaligus. Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ar-Rahman, Maha Pengasih, yang Maha Memulai dan Maha Mencipta kehidupan dunia dengan merentangkan bayang-bayang asmanya yang baik dan sifatnya yang luhur di atas mirah al-Adam yang darinya terlukis alam semesta dan segenap bagiannya, baik yang tampak maupun yang gaib, baik yang awal maupun yang akhir, serta segenap bagiannya tanpa terkecuali. Ar-Rahim, Maha Penyayang, yaitu zat yang berjanji kepada segala sesuatu atas kebangkitan kembali setelah langit ketinggian dan bumi kerendahan digulung kembali ke titik permulaan dan akhirnya, Allah karena Dia adalah penguasa hari pembalasan. Dia adalah penguasa hari pembalasan dan ganjaran, yang menurut syariat disebut dengan istilah hari kiamat atau Al-Tamah Al-Kubra. Pada hari inilah seluruh bumi dan langit akan hancur, untuk kemudian semua catatan dari awal sampai akhir di bumi akan digulung. Pada hari ini semua pandangan dan pikiran lenyap. Segala hijab dan tirai penghalang tersingkap. Semua entitas selain Allah akan sirna. Yang ada hanyalah Allah yang Maha Esa dan Maha Penakluk. Ketika hamba telah sampai pada makam dan tujuan ini, serta menyerahkan segala urusan kepada Allah, maka ia berhak selalu bersama Rabb-nya sebagai penyempurna martabat ubudiyah, sehingga tidak ada lagi hitab yang menjelaskan antara aku dan kamu, dan tersingkap huruf gain dan ain. Pada saat itulah ucapan hamba akan selaras dengan bahasa tindakannya. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini adalah kesaksian bahwa hanya kepadamu, ya Allah, bukan kepada selain Engkau. Karena tidak ada yang lain bersamamu di alam wujudmu kami menyembah, bertawajuh dan menempuh suluk secara hina dan tunduk. Karena tidak ada sesembahan yang kami miliki selain Engkau, sebagaimana tidak ada tujuan selain hanya kepadamu dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu, jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ya Allah, tunjukilah kami dengan kelembutan-Mu, jalan yang lurus, yang dapat menghantarkan kami kepada puncak tauhid-Mu, yakni jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, dari kalangan para nabi, sidikin, syuhada, dan orang-orang saleh, yang menjadi teman-teman terbaik. Bukan orang-orang yang Engkau murkai, yaitu orang-orang yang ragu dan lari dari jalan kebenaran yang terang, karena mengikuti akal yang penuh dengan ilusi. Dan bukan orang-orang yang sesat, disebabkan fatamorgana dunia yang hina,
dan godaan setan yang menyimpang dari jalan kebenaran dan hujah yang meyakinkan. Amin, kami berharap ijabah dari-Mu wahai Zat yang paling penyayang. Dalam tafsir Al-Jailani,